Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai jemput sabu-sabu dari Pekanbaru, 4 pemuda ditangkap polisi. Seorang ibu rumah tangga di Pasaman mengubah sampah plastik menjadi batu bata. Banyak sarana dan prasarana pariwisata Mandai yang terbengkalai. Hingga Minggu sore, 4 pemuda yang diduga bandar dan pengedar sabu-sabu masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Payakumbuh. Polisi ingin mengetahui sepak terjang yang dilakoninya dalam hal peredaran sabu-sabu di Payakumbuh. Mereka berempat ditangkap pada Kamis pekan lalu saat tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Lareh Sago Halaban, 50 Kota. Penggerebekan itu dilakukan usai polisi memperoleh informasi bahwa ada pengedar yang baru pulang dari Pekanbaru Riau menjemput sabu-sabu. Dari penggerebekan itu ditangkap 4 pemuda yang tengah bersantai di sebuah kamar. Mereka berempat memiliki peran yang berbeda-beda. Rizky sebagai tersangka pertama merupakan orang yang memiliki sabu-sabu. Sedangkan 3 orang lainnya, Ivan dan Rido, diketahui sebagai rekannya yang menemani Rizky ke Pekanbaru, dan Reza hanya menunggu di rumah. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan 1 paket besar sabu-sabu yang disimpan di lemari dengan berat 25 gram. 1 paket kecil yang merupakan sisa pakai 4 pemuda itu. Sementara itu di badan Ivan juga ditemukan 1 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di dalam celananya. Kemudian pelaku ini pas baru pulang mengambil barang dari daerah Pekanbaru, dan kami sudah mengamankan 4 orang, dan juga kita mengamankan 2 paket, 1 paket kita ulangi, 1 paket besar narkotika jenis sabu, kemudian 1 paket narkotika jenis sabu yang paket kecil, dan beberapa buah timbangan, dan juga kita mengamankan 1 unit kendaraan. Mereka berempat dipastikan akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang lama, karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kreatif. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, mengolah sampah plastik menjadi batu bata. Sedikit demi sedikit, ibu rumah tangga di Lubuk Sikaping ini mengumpulkan sampah plastik, kemudian diolahnya menjadi batu bata. Proses pembuatan batu bata ini menggunakan alat seadanya. Sampah plastik yang sudah terkumpul dilebur menggunakan kuali dengan api. Kemudian, plastik yang telah meleleh dan melebur ini dicampurkan dengan pasir. Setelah itu, dimasukkan ke dalam cetakan sehingga menjadi batu bata. Ide ini muncul saat ia menjadi petugas sortir saat melipat surat suara untuk pilkada. Sampah plastik yang banyak dibawa pulang untuk diolahnya. Batu bata yang dia buat dipakai untuk melanjutkan pembangunan rumahnya yang belum selesai. Kini, batu bata yang dibuatnya baru sekitar 50 potong. Meskipun belum mencukupi dari jumlah bata yang dibutuhkan, namun ibu rumah tangga ini tetap berkomitmen untuk terus membuat batu bata. Batu bata ini rencananya untuk memperbaiki rumah kami yang belum jadi. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa suatu saat nanti. Kalau pembuatannya dari apa nih? Dari sampah plastik dicampur dengan pasir. Sebelum dicampur pasir itu dilebur dulu. Setelah melebur baru dicampur pasir, dicetak. Itulah bata plastik. Dalam 2 kg plastik yang terkumpul, bisa diolah menjadi 3 potong batu bata. Selain menjadi barang yang berguna, pemanfaatan plastik bekas ini juga bisa mengurangi sampah plastik. Ide kreatif ini selayaknya bisa dijadikan contoh dan diproduksi dalam jumlah besar.
Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Banyak sarana dan prasarana di kawasan strategis pariwisata nasional Mande, Kecamatan Tarusan Pesisir Selatan, yang terbengkalai. Bangunan-bangunan tersebut diantaranya adalah Sentra Industri Kecil Menengah, Pasar Modern Tarusan, dan Tourism Information Center atau TIC. Seperti kondisi Pasar Modern Tarusan ini, bangunan telah mulai mengalami kerusakan fisik, bahkan menjadi sarang kelelawar. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, mengingat potensi pasar itu sebagai pusat perdagangan bagi masyarakat dan wisatawan. Informasi yang dihimpun, pembangunan sentra IKM ini telah menghabiskan anggaran sebesar 31 miliar rupiah. Sedangkan pembangunan Pasar Modern Tarusan mengeluarkan dana lebih dari 9 miliar rupiah. Dan pembangunan TIC atau Pusat Informasi Wisatawan mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Seluruh dana pembangunannya berasal dari dana alokasi khusus APBN. Sia-sia uang kalau kita nggak lanjutkan ini gitu. Karena ini tempatnya strategis ini, ya kan? Ini ke tempat-tempat budaya juga bisa sini. Ada pentas itu. Kemudian begitu juga pasar tadi ya. Pasar rame. Jadi di belakang pasar itu ada pelabuhan perahu-perahu untuk ke pulau. Jadi besok kalau kita benahi lagi itu, ya besok tentu orang nggak kayak pelabuhan itu lagi. Stop situ, pasar juga laku gitu. Bupati menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kondisi bangunan-bangunan tersebut dan mencarikan solusi terbaik untuk memanfaatkannya kembali demi kemajuan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Bupati berharap dengan difungsikannya kembali sarana dan prasarana ini bisa mendorong dan menunjang perekonomian masyarakat sekitar kawasan pariwisata Mande. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Seorang wanita bernama Cici ditahan Kejaksaan Negeri Padang karena menipu dan mendapatkan keuntungan sebesar 2 miliar rupiah dari sebuah bank pemerintah. Modus yang dilakukannya adalah menjadi calo kredit usaha rakyat. Untuk memuluskan aksinya, wanita ini bekerja sama dengan seorang oknum pegawai bank pemerintah itu. Kepala Kejaksaan Negeri Padang mengatakan, tersangka mengelabui puluhan nasabah dan mengiming-imingi dana kur sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Modusnya, tersangka mempersiapkan seluruh persyaratan fiktif berupa izin usaha dan BPKB agunan milik korbannya. Pihak bank melalui bantuan oknum pegawainya mencairkan kur dengan nilai 30 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per nasabah. Totalnya hampir mencapai 2 miliar rupiah. Dana kur atas nama nasabah yang cair tersebut sebagian kecil diberikan kepada nasabah. Sebagian besar diambil oleh tersangka. Namun, baru beberapa bulan kredit berjalan, terjadi kemacetan pembayaran. Para nasabah yang dikelabui oleh tersangka ditagih oleh pihak bank. Para nasabah tentu saja kaget karena jumlah yang ditagih tidak sesuai dengan yang mereka terima. Mungkin dikasih 1-2 juta, sisanya itu ada di tangan si tersangka. Kalau kur itu kan maksimal sampai 50 juta. Pak, bersama dengan pihak bank itu, Pak. Ini nanti kita akan kembangkan di penyidikan. Ya. Sementara untuk proses penyidikan ini kita masih kembangkan, masih kita telusuri kemana-kemana. Nanti kita informasikan lebih lanjut. Mulai dari tahun 2022 sampai 2023. Saat ini, tersangka telah ditahan di Lapas Wanita Anak Ayah Padang. Meski demikian, Kejari belum menetapkan status tersangka untuk oknum pegawai bank pemerintah karena masih mengumpulkan barang bukti untuk menjeratnya. Menurut catatan Kejari Padang, beberapa waktu lalu, seorang pegawai bank yang sama juga ditahan karena kasus korupsi pembobolan mesin transaksi pembayaran EDC yang merugikan negara hampir 500 miliar rupiah. Tim Berita Padang melaporkan.